Ini pesugihan kandang bubrah, mohon maaf. Apakah bisa diartikan kategorinya termasuk sudah runtuh? Runtuh, hancur luluh, gitu. Tanpa bekas. Gitu ya. Tidak kasihan? Kasihan sama siapa? Mungkin sama penganut penggemar daripada Prabu Sekso beserta keluarga Prabu Sekso dari oknum golongan kami bangsa manusia. Kasihan sudah diganti dengan penyesalan, Doro Iman. Ya. Kesesatan sudah diganti dengan kebaikan atas dasar ketulusan. Ya. Yang awalnya kami disembah, sekarang kami mengganti, mencoba untuk menyembah yang layak disembah, Doro Iman. Sedikit di penghujung dalam Sekso, bila mana ada penganut pesugihan kandang bubrah yang merasa sampai sekarang itu masih aktif dari golongan kami bangsa manusia, apa pesannya kepada mereka? Seandainya kalian tetap ingin melanjutkan itu, ya, atas dasar keinginan supaya jauh lebih maju, itu sama saja dengan membohongi dirimu sendiri. Karena apa? Ya, sumber di belakang itu sudah tidak menangani masalah itu lagi. Saya salah satunya pimpinan tertinggi untuk pesugihan kandang bubrah, sudah menyatakan diri untuk mengundurkan diri, berserah kepada yang menciptakan alam. Sugeng Dalu. Selamat malam. Sugeng Dalu, Doro Iman. Sugeng kepanggih. Selamat malam. Malam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Prabu Sekso. Prabu Sekso. Prabu Sekso dari mana? Seperti yang telah diamanahkan oleh panjenenganipun Doro Iman. Saya mengikuti dan menjumpai Gendoro dan juga Solokono. Untuk beberapa waktu sebelum saya datang, saya tidak pulang ke istana, tapi saya tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya Gendoro. Upaya untuk merenungi dan menyesali semua perbuatan yang selama ini telah kami lakukan. Jadi selama ini Sekso sudah menyesali perbuatan Sekso selama ini. Semenjak saya berhasil dikalahkan oleh panjenenganipun Doro Iman, sejak saat itu juga sebetulnya saya sudah menyesali perbuatanku. Jadi tidak ada di pikiran lagi kembali ke jalan yang telah dilalui dulu, kan? Semenjak waktu itu sampai sekarang, yang ada dalam pikiranku hanyalah ingin mengubah cara hidupku. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kami bisa menebus semua kesilafan dan kesalahan kami di masa lalu. Setelah perjumpaan dengan Gendoro, apa aja yang dibicarakan? Yang pastinya banyak yang kami bicarakan, tapi intinya selain saya meminta maaf secara pribadi kepada Solokono dan juga Gendoro, saya juga sedikit banyaknya mengeluarkan semua unek-unek saya tentang keinginan saya untuk mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Gendoro. Jadi kepingin mengikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Gendoro. Ya. Selain ingin menuju jalan baru yang jauh lebih baik, atas jalan kebaikan, Prabu Sekso juga kepingin seperti Solokono dan Gendoro yang udah menganut agama Islam. Alhamdulillah. Jadi selama ini
Prabu Sekso sudah memikirkan tentang kepingin memeluk agama Islam? Semenjak awal dikalahkan sama Ndoro Iman, saya sudah kepingin masuk Islam. Cuman sesuai anjuran Ndoro Iman, supaya saya menjumpai Solokono dan Bendoro dengan maksud merenung dan meminta maaf, sudah Prabu Sekso laksanakan. Kalau Prabu Sekso amati, bagaimana kehidupan Gendoro selama ini? Kehidupan Gendoro, ya. Di awal saya jumpa, ya, dia melangkah di jalan baik, cuman kehidupannya yang belum baik. Tapi sampai saat ini, bukan cuma dia menjadi makhluk yang baik, tapi kehidupannya sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Karena Gendoro tidak ada niat untuk kembali ke istananya. Jadi secara perlahan-lahan sampai sekarang Gendoro dan kawula-kawula setianya sudah berhasil mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal yang jauh lebih layak dan tentunya jauh lebih tenang. Jadi apa yang ingin dituju langkah selanjutnya oleh Raden Sekso? Sebetulnya saya itu sama seperti Gendoro dan juga Solokono, cuman jauh lebih baiknya apabila panjenenganipun Ndoro Iman berkenan untuk mengenalkan Sekso ke dalam Islam. Insya Allah nanti dibantu oleh Gus Iman. Nah, yang saya mau tanyakan, setelah nanti masuk dalam agama Islam, apakah kepingin lagi memimpin di kerajaan? Tidak, saya hanya ingin memimpin keluarga saya, anak istri dan cucu saya. Juga ingin memimpin kawula-kawula setia saya, mengarahkan mereka ke jalan yang jauh lebih baik. Mana tahu ada keinginan menduduki lagi kerajaan itu, tapi dengan rencana memperbaiki kaula-kaula yang lain ke jalan yang lebih benar. Untuk saat ini tidak ada pikiran seperti itu, karena istanaku sampai detik ini masih kosong tanpa penghuni. Kawula-kawula setiaku setia mengikuti langkahku kemanapun aku melangkah. Belum ada yang menduduki sampai saat ini? Tidak ada. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nanti setelah masuk agama Islam akan dibantu oleh Gus Iman. Tapi jauh lebih jelasnya, apa yang akan dilakukan oleh Sekso, tentunya Sekso akan meminta petunjuk kepada panjenenganipun Ndoro Iman. Karena beliau jauh lebih tahu tentang apa yang harus Sekso lakukan. Oke. Setelah berjumpa Gendoro dan kawannya, mereka banyak enggak membicarakan tentang agama Islam kepada Sekso? Mereka berbicara tentang Islam, tapi mohon maaf, pengetahuan mereka tentang Islam pun masih terbatas, sehingga mereka menyarankan apabila Prabu Sekso ingin mengenal jauh lebih jelas tentang Islam, mereka menyarankan supaya Prabu Sekso meminta petunjuk kepada panjenenganipun Ndoro Iman. Lagi pula sampai saat ini Prabu Sekso belum punya agama, belum memeluk Islam. Ya mudah-mudahan nanti panjenenganipun Ndoro Iman mau mengarahkan Prabu Sekso ke dalam Islam, lalu kemudian mau memberi pencerahan, pengetahuan tentang agama Islam. Jadi kepingin tahu Islam lebih jauh, bukan cuma ingin tahu, tapi kami
melakukan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Ya. Mungkin setelah kawan-kawan Prabu Sekso bertaubat, ya insya Allah kejahatan-kejahatan yang lalu mungkin insya Allah berangsur-angsur pulih atau sembuh. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nanti di akhir ini Prabu Sekso akan dituntun oleh Gus Iman untuk masuk ke dalam agama Islam. Matur sembah nuwun sederengipun. Ada kendala nggak ketika menjumpai Gendoro di perjalanan? Tidak. Tidak ada kendala. Karena dengan mudahnya Prabu Sekso bisa mengetahui keberadaan Selokono dan juga Gendoro. Apa yang mereka lihat ketika bertemu dengan Gendoro? Dan mereka menyambut kedatanganku ya, dengan riang, dengan senang hati, dengan penuh harapan. Mudah-mudahan ya, Prabu Sekso bisa mengikuti seperti apa yang mereka lakukan. Itu seperti itu. Mereka juga bercerita tentang pertemuan mereka dengan Gus Iman awalnya. Ya, apa yang terjadi di sini semua sudah diceritakannya. Makanya Prabu Sekso tahu ya, yang menobatkan mereka sekaligus yang mengenalkan mereka tentang agama Islam. Ya beliau panjenenganipun Nur Iman. Oke, setelah Sekso mengetahui keberadaan mereka, di kehidupan mereka terlihat lebih tenang tidak? Seperti yang telah saya sampaikan ya, mereka jauh lebih tenang, jauh lebih baik. Mereka lebih mementingkan ya, urusan keagamaan ya, daripada mementingkan urusan duniawi. Hal seperti itulah yang ingin Prabu Sekso lakukan. Hal seperti itulah yang ingin Prabu Sekso laksanakan sebagai tanda bukti kalau Prabu Sekso telah menyesali semua perbuatan yang selama ini Prabu Sekso lakukan, dengan harapan bisa mengikis atau mengurangi yang mudah-mudahan bisa menebus semua dosa-dosa Prabu Sekso di masa lalu. Amin. Mereka sampai saat ini masih tetap berdua atau sudah berkumpul dengan keluarganya? Selokono hidup dan tinggal bersama keluarga dan kawulanya. Begitu juga dengan Gendoro, hidup dengan keluarga dan juga kawula-kawula setianya. Cuma Prabu Sekso yang mengasingkan diri ya, bersama kawula-kawula Prabu Sekso. Anak dan istri belum bersamaku. Mereka masih Prabu Sekso titipkan di salah satu tempat, salah satu kerabat Prabu Sekso yang bisa dipercaya tentunya. Setelah Prabu Sekso nanti masuk Islam, itu kerabat-kerabat Prabu Sekso apakah mau masuk Islam juga? Sudah bisa kupastikan mereka akan setia mengikuti apa yang Prabu Sekso lakukan. Toh bukti nyatanya kehidupan megah dan mewah di dalam istana mereka tinggalkan. Karena apa? Karena istana itu Prabu Sekso tinggalkan. Jadi bisa dipastikan kesesatan mereka karena kesesatanku, dan kebaikan mereka karena kebaikanku nantinya. Insya Allah. Karena kami Sabto Pandito Ratu, apa yang dilakukan raja itu yang diikuti keluarga ataupun kawulanya. Ya, ya. Harapan saya setelah memeluk agama Islam, bangunlah nanti suatu perkumpulan dengan nuansa Islam juga. Dalam niat hati Prabu Sekso seperti itu.
Dan itu bisa Prabu Seksa lakukan apabila Prabu Seksa sudah seperti Sewokono ataupun Gendoro, apa itu, ya, masuk ke dalam Islam. Untuk saat ini hanya ada siratan niat, belum bisa tercapai niat itu. Karena apa? Karena Prabu Seksa belum memeluk agama Islam. Ya. Jadi Sewokono dan Gendoro pengikutnya juga sudah masuk Islam. Gimana kabarnya? Kabar sehat. Syukur bejo sewu sehat. Jadi bagaimana kaula-kaula si Gendoro sudah masuk Islam semua kan? Semua sudah mengikuti langkah Gendoro. Alhamdulillah. Karena tuntutan hatiku dan juga tuntutan atas keinginan keluarga dan kaulaku, serasa nggak sabar Prabu Seksa ini secepat mungkin memeluk agama Islam. Oke. Sudah sangat kepingin ya di lubuk hati yang paling dalam. Ya. Karena kalau untuk menjabarkan tentang Islam, kami pun belum sangat mengetahuinya untuk mengarahkannya. Mungkin ini nanti kapasitas dari Gus Iman, guru kami, yang akan mengaturnya nanti, menjelaskannya. Ya, mudah-mudahan panjenenganipun Doro Iman, ya, kerso ing penggali mau memperkenalkan agama Islam kepada Prabu Seksa, sehingga Prabu Seksa bisa masuk ke dalam agama Islam. Prabu Seksa udah yakin mau masuk agama Islam? Kami mempunyai prinsip pantang mengingkari kata-kata yang udah kami ucapkan. Karena Lepas daripada itu, ya, bicara hati, ya, selama ini semenjak Prabu Seksa dikalahkan, sudah terbuka pikiran dan hatiku, bisa melihat mana kebaikan, mana keburukan. Kami juga merindukan ketenangan dalam hidup kami. Kami ingin mengenal siapa yang menciptakan jagat raya ini. Kami juga ingin mengenal siapa yang menciptakan kami. Kami juga ingin tahu siapa yang layak kami sembah. Yang pastinya kami sudah tahu kalau kami tidak layak untuk disembah oleh pemuja-pemuja kami selama ini. Selama ini belum ada yang pernah memberitahu. Memberitahu apa? Tentang kebaikan. selain dari Gus Iman. Ya. Belum ada. Mungkin karena belum pernah terkalahkan lah ya. Selama ini, sebelum terjadi pertarungan antara Prabu Seksa dengan panjenenganipun Doro Iman, saya mengetahui sebetulnya yang mana yang tidak baik, yang mana pula yang baik. Sebetulnya tahu. Tapi di saat itu, hatiku masih tertutup oleh sifat angkara murkaku. Pikiranku masih tertutup oleh kabut urusan duniawi. Telingaku masih tertutup, masih gemar untuk dipuja dan dirayu. Tapi setelah panjenenganipun Doro Iman berhasil mengalahkan Seksa, semenjak itu juga Seksa sadar siapa sosok yang sesungguhnya. Jadi setelah nanti jumpa dengan Gus Iman dan memeluk agama Islam, rencana mau gimana? Apa selanjutnya?
tentunya selain ya, Prabu Sekso itu mengenal tentang keislaman, Prabu Sekso juga ingin menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh agama Islam. Sudah siap lah. Kalau masalah bersedia dari awal sudah Prabu Sekso niatkan. Karena perlu diingat, di dalam masuk agama Islam atau memeluk Islam itu tidak cukup hanya karena dikalahkan, tetapi memang benar-benar harus dari hati yang paling dalam. Ya, sekarang begini, kalaulah yang menjadi pengunek-unekku ini bukan dari hati, sekalipun aku sudah berhasil dikalahkan oleh panjenenganipun Ndoro Iman, tentunya aku itu tidak akan mau menuruti apa yang diperintahkan oleh panjenenganipun Ndoro Iman untuk menjumpai Selokono, untuk menjumpai Gendoro. Bahkan mungkin selepas Prabu Sekso pulang dari sini, bisa dipastikan Prabu Sekso akan menyusun siasat sehingga akan menyerang kalian sebagai bentuk balas dendam kami. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu sebagai bukti. Oke. Karena Setelah Prabu Sekso ditaklukkan, setelah itu juga sebagai lantaran, kekalahanku menjadi lantaran, menjadi jembatan untukku menaklukkan hatiku yang keras membatu selama ini. karena maksud dan tujuan Gus Iman itu untuk menjumpai Selokono dan Gendoro itu untuk memantapkan Prabu Sekso. Yang pastinya aku ingin masuk ke dalam Islam, ingin memeluk agama Islam, bukan karena dikalahkan, Ya, bukan juga karena iri ataupun ingin ikut-ikutan seperti Selokono ataupun Gendoro. ya, itu hanya untuk memantapkan pikiran Prabu Sekso saja. Karena ya, selama ini Prabu Sekso sudah merenung. Dan mungkin itu satu-satunya jalan untuk memeluk agama Islam dengan cara seperti ini. Aku merenung tanpa daya. Aku merenung tanpa menikmati urusan dunia sedikit pun. Alhamdulillah. Jadi bisa ku yakinkan kalau apa yang kuniatkan memang itu betul-betul keinginanku, tanpa alasan apapun. Alhamdulillah. Sugeng kepanggih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Prabu Sekso? Pangestunipun wilujeng sak Sehat. konduripun Alhamdulillah. panjenenganipun Sehat juga. syukur bejoso. Prabu Sekso, tadi kita dengarkan di belakang, ya, yakin betul kira-kira mau mengikuti langkah Gendoro dan juga Selokono. Nggih, Alhamdulillah, ya. Guna untuk mengikuti langkah mereka, tentunya kan langkah yang sudah dipilih oleh Gendoro dan Selokono, yakni memeluk agama Islam, mengikuti ajaran agama Islam. Ya. Itu kira-kira maunya kapan Prabu Sekso kepingin mengikuti langkah mereka? Pertemuan sekarang ini atau akan dipikir lebih masak-masak lagi atas pilihan tersebut? tidak ada waktu untuk memikirkan ulang panjenenganipun Ndoro Iman. Oh iya, alhamdulillah. Yang pastinya mumpung kepanggih, mumpung ketemu, apabila panjenenganipun Ndoro Iman berkenan, lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah ya, kalau memang itu pilihan dan keinginan Prabu Sekso, alhamdulillah bagian daripada hidayah jangan ditunda-tunda, lebih baik sekarang saja. Namun sebelum itu terjadi, adakah pertanyaan yang kepingin diketahui terkait agama Islam sebelum mengucap 2 kalimat syahadat yang menjadi syarat guna untuk masuk ke dalam agama Islam, yang kepingin diketahui terlebih dahulu terkait agama Islam? Sebetulnya Prabu Sekso itu
banyak pertanyaan. Nur Iman. Boleh, silakan kalau kepingin dipertanyakan kepada saya. Cuman begini, nyuwun pangapunten. Boleh, ya. Ingin bertanya tentang apa yang belum diketahui, Nur Iman. Oke, silakan. Seandainya nanti sekso sudah masuk ke dalam agama Islam, Iya. ibadah apa yang setiap hari Prabu Sekso kerjakan untuk menyembah yang menciptakan alam ini? Oke, iya. Nah, dalam aturan agama Islam, ibadah guna menjadi sebuah ritual peribadatan, bukti pengabdian diri kita selaku umat Islam kepada yang kuasa, yakni dengan ibadah sholat namanya. Sholat. Iya, satu hari satu malam itu 5 waktu yang diwajibkan. Ya, ada yang namanya sholat isya, ada yang namanya sholat subuh, ada yang namanya sholat zuhur, ada yang namanya sholat asar, ada yang namanya sholat maghrib. 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan dalam agama Islam, seperti itu. Jadi begini, mohon izin Nur Iman. Iya. Itu kewajiban yang harus segera dilakukan setelah Prabu Sekso memeluk agama Islam. Iya. Jadi begini, Prabu Sekso kan sama sekali tidak tahu seperti apa cara mengerjakannya, Nur Iman. Iya. Oke. Kalau belum tahu bagaimana caranya, tentunya harus diketahui dulu ilmunya, tata caranya. Ya, begini perlu saya sampaikan. Di tempat Gendoro, ya, saya telah mengirimkan salah satu makhluk bangsa jin muslim yang sudah terlebih dahulu mengenal dan memahami terkait agama Islam guna untuk membimbing Gendoro dan kaula-kaulanya. Namanya Abdullah. Dia bangsa jin juga. Ya, Sekso sudah kepanggil, sudah jumpa. ya. Cuman ya, beliau menyarankan ya, apabila Sekso ingin mengetahui tata caranya ya, untuk peribadatan, ya, syarat utamanya Sekso harus memeluk agama Islam terlebih dahulu, dan beliau menyarankan supaya Sekso memeluk agama Islam atas tuntunan Nur Iman. Oke, insya Allah saya pahami. Mungkin yang dimaksud oleh beliau Abdullah, bangsa jin muslim yang ya mungkin belakangan ini mengajari Gendoro, mungkin dalam rangka membimbing membaca 2 kalimat syahadat, mungkin yang dimaksud oleh beliaunya. Insya Allah kita bantu. Jadi setelah mengucap 2 kalimat syahadat, kita bantu, kita bimbing. Terima pelajaran lanjutan daripada Abdullah. Akan daun Nur Iman. Bagaimana tata cara mengerjakan sholat dan yang lain-lainnya. Ya. Inti sari daripada agama Islam yakni mengedepankan, menuntut kita selaku penganut agama Islam itu memperbaiki akhlak. Ya, baik akhlak itu kepada yang kuasa, ya, yang menciptakan alam jagat raya ini beserta isinya. Berakhlak kepada sesama makhluk, berakhlak juga kepada alam. Ya, intinya seperti itu. Maka dari itu jangan rusak tatanan yang harus dijaga oleh kita semua. Berakhlak kepada yang kuasa itu bahasa kami hablum minallah. Ya, berakhlak kepada yang kuasa yang menciptakan alam jagat raya ini beserta isinya. Ada hablum minan nas. Ada lagi hablum minal alam, ya, berakhlak kepada sesama. Prabu Sekso bangsa jin, berakhlak juga kepada sesama bangsa jin. Ya, berakhlak dengan alam, kami pun begitu juga. Jangan dirusak alam, harus dijaga kestabilan alam supaya alam tidak murka kepada kita. Apakah alam bisa murka? Bisa. Ya, atas perintah yang kuasa tentunya. Kalau makhluk sudah semena-mena, terkhusus bangsa kami atau bangsa kalian, ya, utamanya seperti itu. Oke, dalam rangka dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat, arahan daripada Abdullah ataupun Gendoro tentunya diarahkan melalui kami di sini, melalui panjangan Nur Iman. Ya, pertanyaannya begini, saya punya sekian banyak anggota. Kepingin dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat oleh saya atau oleh anggota saya yang ada di sini. Untuk
melegakan hati kangge marmingati kula lebih baiknya panjenenganipun Doro Iman. Siapa tahu kalau panjenenganipun Doro Iman yang menuntun sekso ada hikmahnya. Amin, sekso. Karena begini, dosa sekso selama ini sangat-sangat tidak terhitung Doro Iman. Karena begini, dalam niatan sekso juga ingin memohon sedikit banyaknya doa dari panjenenganipun Doro Iman. Mudah-mudahan kedepannya sekso bisa mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Bisa mendidik anak istri. Amin. Dan juga kawula kami Doro Iman. Iya. Karena dosa yang selama ini kami lakukan karena kesesatan terjun dalam dunia pesugihan kandang bubra sampai detik ini masih membayang-bayangi pikiran seksual. Oke. Ya, alhamdulillah bila mana tumbuh kesadaran yang mendalam atas masa lalu Prabu Sekso tentunya. Ya, tak usah berlama-lama. Ayo kita bimbing untuk mengucap 2 kalimat. Sumangga. Ya, silakan jabat tangan saya. Ikuti yang saya ucapkan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, berikanlah hak-hak selaku muslim dari bangsa jin yang baru mengucap kalimat syahadat ini, ya Allah. Matur sembah nuwun Doro Iman. Sami-sami. Lega rasane penggali sekso Doro Iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah mengucap 2 kalimat syahadat ke depan Prabu Sekso bisa menjadi muslim yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Yakni mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah selaku Tuhan kita semua. Mugi-mugi mawon. Dan menjauhi apa yang dilarang olehnya tentu. Doa dari panjenenganipun Doro Iman kula tampi. Amin. Alhamdulillah. Nanti perdalam terkait agama Islam, bagaimana tata cara beribadah dalam agama Islam, jumpai Gendoro lagi, jumpai yang membimbing, yang membina Gendoro, yakni beliau Abdullah. Panjenenganipun Abdullah. Iya. Dengarkan, simak pelajaran yang diajarkan tentunya guna menjadi muslim yang lebih baik. Ya. Jadi seperti ini Doro Iman. Nuwun sewu. Wonten susulan pertanyaan. Boleh. Kula sekso. Matur sembah nuwun, sekso sudah dituntun untuk memeluk agama Islam. Ya. Lalu begini, keluarga sekso dan kawula sekso, mereka juga menginginkan untuk memeluk agama Islam Doro Iman. Iya. Sekso nyuwun pituntun bagaimana caranya mereka bisa memeluk agama Islam Doro Iman. Oke, terkait keluarga Prabu Sekso dan kawula Prabu Sekso, bawa semua menghadap kepada Abdullah. Nanti biar dibantu mengucap 2 kalimat syahadat secara massal bersama-sama. Ngesto akan dawuh. Mungkin langsung saking mriki Prabu Sekso langsung rame-rame kula beto keluarga kula ajak kawula sedaya kula kepanggih kali panjenenganipun Mbah Abdullah nggih. Ya, mudah-mudahan itu bisa secara bersama-sama beramai-ramai guna untuk mengucap 2 kalimat syahadat, ya. Itu bisa. Pertanyaan tambahan ini, ya, mudah-mudahan hidup Prabu Sekso beserta keluarga nantinya bisa membaik ke depannya. Mugi-mugi mawon. Masa lalu biarlah berlalu, bagaimana kita bina masa depan yang lebih baik. Terkait Prabu Sekso punya kebiasaan masa lalu yang kurang baik, saran saya perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Ya. Perbanyak mohon ampunan
bagaimana caranya nanti bertanya kepada beliau Abdullah, Mbah Abdullah nggih. ya mudah-mudahan nanti diajari bagaimana cara beristighfar dan lain sebagainya. Paham lah ya? Nggih. Oke, sedikit tambahan obrolan. Dalam nggih. Sekarang sudah menjadi seorang muslim. Arti seorang itu penganut agama Islam walaupun dari bangsa jin. Begini. Bukan membangkitkan memori masa lalu Prabu Sekso, namun menjadi rasa penasaran dari beberapa anggota kami tentunya di sini. Nggih. Prabu Sekso dulunya kan merajai 10 raja bawahan terkait pesugihan kandang bubrah. Nggih. Ya. Sedangkan pesugihan yang konon katanya cukup ada di sekitaran ya, kami ini Nggih. kan beraneka ragam. Banyak. Ya. Apakah ada Prabu Sekso selaku pimpinan pesugihan kandang bubrah mengenal juga pimpinan pesugihan versi yang berbeda? Ada kenal atau tidak? Ada Nur Iman. Ya. Pesugihan versi apa? Tapi dia bukan kandang bubrah. Versi apa? Jadi seperti ini. Ada sebuah pesugihan yang di situ tidak terkenal namanya. Cuman barang siapa memuja di daerah itu, di tempat itu, atas dukungan bangsa kami yang ada di situ, mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu apa? Kekayaan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan, yang telah disepakati. Karena apa? Karena mereka yang kerja, Nur Iman. Seperti itu ya. Iya. Minta tumbal juga imbalannya? Iya. Iya ya. Jadi begini, ya, kalau pesugihan seperti itu yang nuwun sewu, Iya. yang Sekso kenal, dengan pimpinannya sangat kenal, ya, mereka itu tidak bisa memastikan tumbal, tapi pasti ada tumbalnya. Dalam arti begini Nur Iman, ya, bagi mereka yang memenuhi syarat tapi berat untuk menyerahkan tumbal di awal, di akhir akan ada tumbal. Begitu ya. Ada juga ya gitu, yang di situ memang ingin bebas tanpa tumbal, mereka iakan, tapi dengan sembunyi-sembunyi, curi-curi dari bangsa kami mengambil tumbal. Begitu ya. Seperti itu Nur Iman. Cuma nama pesugihan tersebut dikenal di alam kami bangsa manusia atau di alam bangsa jin Prabu Sekso tak ada namanya atau bagaimana? Tidak ada nama. Tidak ada nama. Nur Iman. Iya, oke. Tapi mohon izin dari golongan manusia yang selaku sebagai pemuja, mereka sudah tahu kalau tempat itu memang tempat pesugihan Nur Iman. Itu seperti itu. Lokasi itu sebetulnya walaupun diyakini oleh ya mungkin oknum pemujanya dari bangsa kami manusia, rupanya lokasi itu merupakan lokasi apa begitu loh? Sebuah pegunungan sebetulnya. Ya, begitu ya. Cuman begini Nur Iman. Ya. Walaupun di situ pegunungan, di situ pun udah ramai manusia berdatangan. Tapi tidak setiap manusia yang datang ke situ sebetulnya itu mengambil pesugihan. Ada juga yang di situ memang ya ingin bermain-main saja. Berkunjung begitulah ya. Iya. Oke. Tapi begini, selain itu juga ada kenalan Prabu Sekso yang sangat patuh kepada Prabu Sekso sebetulnya. Karena apa? Itu dia tidak mengku istana, tidak mengku kerajaan, tapi dia juga menyiapkan jasa pesugihan. Begitu. Itu juga tanpa nama, tapi kami menjuluki, memberi nama. Ya, itu pesugihan Pitik Saba, Nur Iman. Karena apa? Karena dia mencari tumbalnya dengan cara menyebar uang di jalan. Seperti itu ya. Iya. Jadi pesugihan Pitik Saba. Iya. Jadi ayam berkeliaran gitu ya. Betul. Bahasa kaminya. Oke. Siapa nama pimpinan di pesugihan itu? Kepareng Sekso aturaken. Ya, kalau kiranya berkenan, Tapi mohon izin Nur Iman. iya. Ampun digandeng-gandengaken kali Sekso nggih. Tidak, iya. Ya. Niki senes asmo asli, tapi niki namung Julukan. julukan. Tapi Sekso yakin niki nangge lantaran mawon jenengan pasti saged umpamanya ajeng kepanggih kali piyambak ya. Siapa julukan dia rupanya Prabu Sekso? Mbah Kuntul Putih Nur Iman. Kuntul Putih. Nggih. Oke. Iya. Nah, dia banyak anak buahnya atau gimana? Sebetulnya dia itu
kalau pengikut banyak dari bangsa kami, tapi tidak sebangsa kami, gitu ya. tidak sebanyak kami. Oke. Kuntul putih dia ya. Oke, satu itu sudah kami kantongi nama. Tapi itu lain ya, tempatnya sama yang di gunung tadi. Lain tempatnya. Kalau yang di gunung nyuwun pangapunten ya. Memang ceritanya ini tidak ada tumbal, tapi kenyataannya tetap ada tumbal ya. Dan di situ syarat wajibnya, mohon izin nyuwun pangapunten, gitu, melakukan hubungan badan. Oh, seperti itu ya. Di gunung, di sebuah gunung. Oke. Siapa nama pimpinannya di sana? Kenal apa? Nyuwun pangapunten. Niki sing jaga pintu mawon yang saya kasihkan namanya. Karena apabila mengetahui nama yang jaga gerbangnya, pasti bisa masuk ke situ. Begitu ya. Mohon izin supaya sekso itu tidak terlalu berlarut-larut dalam dunia kesesatan. Iya. Dalam Islam begini, kalau sekso diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang intinya bertolong-tolonglah dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan dalam kemungkaran atau kemaksiatan. Informasi yang diberikan oleh Prabu Sekso kepada saya dalam rangka guna untuk menekan kemungkaran tentunya. Apabila seperti itu langsung mawon ya. Ini salah satunya yang sangat kenal dengan Sekso, namanya Bojol Gede. Bojol Gede. Termasuk pimpinan. Salah satu pimpinan. Oke. Untuk jelasnya nanti kan bisa ketahui. Karena begini, ya gara-gara Selokono jadi tahu semua. Jadi kalau yang untuk Pitik Saba itu tadi namanya udah jelas. Ya. Lalu ini yang untuk yang di Gunung Doro Iman namanya Bojol Gede. Bojol Gede. Iya. Oke. Mana seperti tahu itu Doro Iman. Iya, nggak apa-apa. Berikan informasi kepada kami dalam rangka kebaikan guna untuk menekan kemungkaran. Ya mudah-mudahan ya mereka juga bisa ditumpas. Iya. Jadi kedepannya mereka juga mudah-mudahan ya bisa mengambil sikap seperti apa yang kami lakukan. Oke. Sedikit tambahan dalam Prabu Sekso. Ini pesugihan kandang bubrah, mohon maaf. Apakah bisa diartikan kategorinya termasuk sudah runtuh? Runtuh, hancur luluh, tanpa bekas. Gitu ya. Tidak kasihan? Kasihan sama siapa? Mungkin sama penganut penggemar daripada Prabu Sekso beserta keluarga Prabu Sekso dari oknum golongan kami bangsa manusia. Kasihan sudah diganti dengan penyesalan. Doro Iman. Kesesatan sudah diganti dengan kebaikan atas dasar ketulusan. Yang awalnya kami disembah, sekarang kami mencoba untuk menyembah yang layak disembah. Doro Iman. Sedikit di penghujung dalam Sekso, bila mana ada penganut pesugihan kandang bubrah yang merasa sampai sekarang itu masih aktif dari golongan kami bangsa manusia, apa pesannya kepada mereka? Bilang aja di sini, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan mereka itu segera menyadari, karena apa? Karena semua itu tidak ada arti lagi. Seandainya kalian tetap ingin melanjutkan itu, ya, atas dasar keinginan supaya jauh lebih maju, itu sama saja dengan membohongi dirimu sendiri. Karena apa? Ya, sumber di belakang itu sudah tidak menangani masalah itu lagi. Saya salah satunya pimpinan tertinggi untuk pesugihan kandang bubrah, sudah menyatakan diri untuk mengundurkan diri, berserah kepada yang menciptakan alam, bahkan sudah memeluk agama Islam. Jadi apabila ada di antara kalian yang ingin mencoba atau yang sudah terlanjur ada kesepakatan ingin melanjutkan, segera sadar, karena semua itu tidak ada artinya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesimpulan daripada Prabu Sekso bisa didengar oleh oknum bangsa kami yang mungkin ada terlibat terkait pesugihan kandang bubrah. Karena begini, Doro Iman, ya.
kurang sempurna penyesalan kami apabila ya, di antara pemuja kami tidak mengetahui atau bahkan ya tetap melanjutkan kesesatannya yang awalnya mereka sesat atas bantuan dari kami. Iya. Itu seperti itu Nur Iman. Tapi begini Nur Iman, setelah Prabu Sekso memberitahu seperti itu, kalau mereka tetap dalam kesesatannya membandel, apakah ada keterlibatan Prabu Sekso di dalamnya? Catatan, Prabu Sekso bertaubat, ya, maka keterlibatan itu terputus, mereka tanggung sendiri. Matur sembah nuwun. Kuncinya Prabu Sekso bertaubat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul bertaubat. Ya, mudah-mudahan tinggal itulah nanti urusan Allah sendiri. Mugi-mugi mawon Gusti Allah mau mengampuni segala dosa-dosa kami atas kesesatan kami juga. Mudah-mudahan pemuja kami juga diampuni dosanya. Bagi mereka pemuja kami yang ingin berhenti dan kembali ke dalam Islam. Begitu ya, dan bagus. Kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Kembali kepada Islam dengan jalan yang benar. Seperti itu. Tapi begini, tadi kan menurut Prabu Sekso pesugihan kandang bubrah telah runtuh. Pertanyaannya begini, apa marah dengan saya? Siapa yang marah? Mana tahu ada perasaan, gara-gara jumpa dengan saya akhirnya seperti ini ujung akhirnya. Seandainya ada amarah Sekso, bukan Sekso berikan kepada panjenenganipun Nur Iman dan juga murid-muridnya, tapi seandainya ada sisa amarah di hati Prabu Sekso, itu akan Prabu Sekso berikan kepada pemuja-pemuja Prabu Sekso yang tidak mau berhenti daripada kesesatannya. Jadi seperti itu Nur Iman. Begitu. Terharu Prabu Sekso malam ini. Karena begini Nur Iman, seperti apapun ya, Prabu Sekso tetap memikirkan nasib para pemuja-pemuja Prabu Sekso Nur Iman. Memikirkan nasib mereka, hendaklah mereka itu mau bertobat Nur Iman. Oke, ya mudah-mudahan kesimpulan daripada Prabu Sekso bisa difahami oleh penggemar dan pemuja. Mugi-mugi mawon. Prabu Sekso tentunya di kandang bubrah. Ya, tadi ada yang namanya pesugihan beraneka ragam versi tadi. Di penghujung pertanyaan terakhir, kami di bangsa manusia pernah mendengar ada pesugihan monyet. Ya, pernah mendengar nggak pesugihan versi monyet di alam Prabu Sekso? Sebetulnya begini, Nur Iman. Iya. Seluruh pesugihan Nur Iman, sebangsa pesugihan itu saling mengenal sebetulnya Nur Iman. Nuwun pangapunten. Pesugihan yang tempatnya di laut, Prabu Sekso kenal Nur Iman. Itu seperti itu. Cuman ya, Prabu Sekso itu terkhusus untuk merajai para raja pesugihan kandang bubrah. Namun demikian bukan berarti Prabu Sekso itu tidak mengenal raja-raja pesugihan lain. Jadi seperti itu. Bila mana kedepannya Nur Iman butuh, mohon izin, butuh informasi tentang ya, bangsa-bangsa kami yang sesat dan menyesatkan manusia terkait tentang urusan pesugihan, siap informasi, bersedia untuk memberitahu. Oke lah, sip pokoknya. Nanti ke depan kita ngobrol lagi terkait bagaimana dunia pesugihan di luar kandang bubrah. Mana tahu saya kepingin bergerak ke situ. Karena begini, ada pesugihan yang bersumber dari siluman monyet, ada pesugihan yang bersumber dari siluman ular, dan juga pesugihan-pesugihan lain. Karena tujuan saya kepingin tahu melalui Prabu Sekso, bukanlah saya kepingin menganut dan memuja mereka. Prabu Sekso tahu dalam rangka ingin menumpas. Ya mudah-mudahan mereka itu bisa ditumpas
dan mudah-mudahan kedepannya mereka setelah berhasil ditumpas ya betul-betul mau bertobat. Mana tahu ada kesadaran. Seandainya tidak, ya paling tidak bisa terputus kesesatan itu. Iya. Oke, ya. Ingat pesan saya Selepas kita ngobrol panjang lebar ini guna untuk mendalami agama Islam. Jumpai beliau Abdullah. Mudah-mudahan setelah sekso wangsul saking mriki langsung sekso ke tempat Gendoro karena Mbah Abdullah untuk saat ini ya bertempat di tempatnya Gendoro Ndoro Iman. Ya, siapa tahu ya, Prabu Sekso mendapat wejangan-wejangan dari panjenenganipun Mbah Abdullah Ndoro Iman. Namun seperti itu, sebelum Prabu Sekso wangsul, Prabu Sekso mohon dibekali doa dari panjenenganipun Ndoro Iman. Mudah-mudahan doa itu nantinya manfaat, membawa keberkahan buat Sekso dan juga keluarga dan juga kawula-kawula setia Allah. Prabu Sekso. Nanti saya bekali doa yang biasa memang dipakai oleh umat Islam. Namun sebelum itu tentunya perlu saya berbagi sedikit cerita lagi biar Prabu Sekso itu legowo dan mengerti duduk permasalahan yang sudah kami lakukan. Saya telah ngobrol dengan Bengkoro, saya telah juga ngobrol dengan Yekso, dan saya juga ngobrol dengan Selokono sebelum ini. Selokono kepingin menempati lokasi baru tapi terhalang oleh makhluk jenis raksasa. Itu yang nanti akan coba saya bagaimana terbaiknya. Jadi masalah dulu waktu Prabu Sekso ada kekhawatiran tahta akan direbut oleh Bengkoro dan kawannya Yekso. Mereka berdua sudah saya amankan. Untuk Yeksi sudah mengucap 2 kalimat syahadat yakni Islam. Matur semanun panjenenganipun Ndoro Iman. Sudah. Maka betul-betul runtuhlah kejayaan Kandang Bubra. Oke. Jadi begini, karena tadi sebelum kepanggil sama Ndoro Iman, salah sawijining murid Ndoro Iman bertanya tentang istana Sekso yang kosong. Iya. Jadi begini Ndoro Iman, mohon petunjuk. Bagusnya itu istana dibiarkan atau dihancurkan Ndoro Iman? Oke. Sementara tinggalkan dulu istana itu guna untuk apa? Bawa semua keluarga dan kawula Prabu Sekso guna untuk memeluk agama Islam. Dan perdalam itu agama Islam melalui guru yang tadi saya sebutkan. Setelah dirasa cukup memahami dan mengerti bagaimana cara mengamalkan agama Islam, kalau kiranya kepingin balik ke kerajaan Prabu Sekso boleh, tapi dengan catatan rubahlah semua tatanan. Atau pilihan kedua, balik ke tempat kerajaan Prabu Sekso, mungkin runtuhkan, bangun lagi dengan suasana yang baru boleh. Dihancurkan jauh lebih baik Ndoro Iman. Iya, supaya kenangan itu pun tidak muncul. Karena apa? Belajar daripada pengorbanan Selokono. Untuk saat ini Selokono sudah berhasil mendirikan bangunan untuk dia tinggal, keluarganya, bahkan kawula setianya. Jadi belajar dari Selokono. Ya. Mudah-mudahan jadi seperti itu, dan sesuai janji saya, doa dari saya guna untuk dibawa pulang sama Prabu Sekso nanti bisa digunakan dan dipakai saat jumpa dengan beliau Abdullah, ataupun jumpa dengan Gendoro, atau jumpa dengan Selokono. Dengarkan doa dari saya yang bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti doa itu dipakai kapan Ndoro Iman? Kapanpun saat jumpa dengan mereka. Jadi doa itu wajib dipakai di saat kita berjumpa dengan sesama makhluk. Iya, terkhusus yang sudah sama-sama muslim. Pertama kali jumpa, begitu juga setelah kita mau meninggalkannya, begitu Ndoro Iman. Matur sembah nuwun atas pituntunipun. Sekedik-sekedik Sekso paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pemahaman bisa bertambah luas atas bimbingan daripada Abdullah. Mugi-mugi mawon. Katose sampun cekap Ndoro Iman. Alhamdulillah. Sekso nyuwun pamit. Monggo.
ngaturaken sungkem pangapunten Monggo, Nur Iman. Monggo. Andong selamat Nur Iman. Amin. Monggo. Prabu Sekso badhe wangsul kepanggih kali panjenenganipun Mbah Abdullah. Nggih, monggo bergerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.